Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Donggua Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 131 CDN. Siapa yang membuat Raja Naga Api jatuh cinta? 3 hari kemudian, di atas Hanling. Oke, sekarang kamu bisa mengatakannya, Nian Bing akhirnya menanyakan keraguannya. Setelah 3 hari meditasi, ia telah sepenuhnya menguasai tubuhnya, dan kekuatan tubuhnya mengejutkannya. Lagi pula itu adalah tubuh naga. Sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan sihir, dia bisa membuat lubang di Hard Rock hanya dengan 1 pukulan, dan tubuhnya yang kuat membuatnya kebal terhadap sihir di bawah level 9. Tanpa kekuatan seorang magister, itu tidak cukup untuk mengancamnya. Galamandis merasa malu dan berkata, saya suka seorang gadis itu di Ice City. Nian Bing, demi saya menjadi kakak lelaki Anda harus membantu saya saat itu. Saya melihat Anda mengejar ada cara bagi para gadis untuk mengajar saya. Meskipun saya telah hidup selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Petik 2. Nian Bing memandangnya dengan tercengang, ternyata pria gemuk itu benar, tetapi apakah Anda menyukai gadis manusia? Apakah itu baik-baik saja? Bisakah naga digabungkan dengan orang-orang? Kehidupan seseorang hanya 100 tahun, tetapi Anda adalah jika Anda tua, apakah Anda tidak khawatir istri Anda akan sedih ketika Anda mati? Dan, struktur tubuh naga Anda tidak jauh berbeda dengan orang lain, bahkan jika Anda bisa jujur, jika Anda memiliki masalah setelah penggabungan Anda akan berada dalam masalah. Sekarang, Galamandis mendengus dan berkata, aku tahu kamu akan mengatakan itu, tapi jangan lupa aku Raja Naga Api Galamandes yang hebat. Dengan kekuatanku tidak bisakah aku masih menyelesaikan masalah ini? Karena Raja Naga kita telah mampu mengubah kelas Chengren, kita secara alami dapat menyesuaikan energi kita sendiri agar persis sama dengan struktur tubuh manusia. Adapun usia yang Anda katakan itu bukan masalah, Anda berpikir tentang hal itu, dengan kekuatan saya biarkan saya melatih wanita saya dengan baik, selama dia mau bekerja keras. Tidak sulit untuk mencapai apa yang disebut negara dewa manusia, dan umur tidak ada masalah sama sekali. Petik 2. Melihat tatapan serius Galamandi, aku tidak bisa menahan diri untuk tertawa, sepertinya kamu serius kali ini, tetapi bagaimana aku ingat bahwa kamu suka Bibi Dimanteti sang Raja Naga Cerah. Tanda seru. Petik 2. Galamandis memerah dan berkata, itu kalender Huang yang lama. Sekarang semua orang punya anak, apa yang masih kupikirkan? Aku tidak terlalu gigih. Aku harus mempertimbangkan kebahagiaanku sendiri. Nian Bing tersenyum dan berkata, jadi, gadis manusia ini masih sangat menarik bagimu, kalau tidak kamu tidak akan begitu serius. Aku benar-benar ingin melihat gadis seperti apa yang bisa membuatmu sangat emosional. Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Petik 2. Galamandis tampak sedikit malu-malu dan tersenyum pahit, bagaimana saya tahu bagaimana Anda dapat membantu saya untuk menyusulnya. Gadis itu mungkin tidak mengatakan seberapa baik itu, mungkin tidak sebaik dia. Dia sangat cantik tetapi memiliki temperamen buruk. Sangat bagus, tapi saya suka antusiasmenya. Mungkin cinta pada pandangan pertama. Ketika saya melihatnya, saya memiliki perasaan yang sama untuk Dimanteti. Saya ingin membantu Anda, saudara, selama Anda membantu saya. Ketika Anda sampai padanya, Anda berkata, saya akan berjanji kepada Anda kondisi apapun. Petik 2. Nian Bing tersenyum dan berkata, ini yang kamu katakan, tidak ada penyesalan pada waktu itu. Ya, kamu pertama kali berbicara tentang bagaimana kamu bertemu dan apa yang terjadi, jadi aku bisa memberimu ide untuk melihat seperti apa penampilanmu, seharusnya banyak paku padanya. Petik 2. Galamandis tersenyum pahit, kamu benar, aku Raja Naga Api yang hebat, tetapi tidak ada cara untuk mengambil gadis ini, membaca es, kamu harus membantuku. Pada awalnya, aku adalah saya bertemu dengannya di Ice City. Ketika pertama kali melihatnya, saya tidak merasakan perasaan khusus, tetapi saya merasa bahwa gadis manusia ini sangat cantik.
Pada saat itu, saya melihat seorang manusia memohon sesuatu kepadanya. Setelah mendengarkan sebentar, ternyata pria itulah yang memintanya untuk memberinya kesempatan. Nada suara pria itu sangat lemah, dan itu terdengar seperti gangster. Saya pikir itu sangat menarik, jadi saya terus mendengarkan. Akibatnya, coba tebak, kapan pria itu? Setelah gadis yang bermasalah itu kesal, dia menamparnya di jalan. Pada saat itu, saya terpana. Kejam sekali. Itu tamparan di wajah, dan bahkan gigi pria itu hancur. Kemudian, gadis itu berbalik dan berjalan pergi, seolah-olah dia tidak melakukannya sama sekali. Pria itu berbaring di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia bangun, belum lagi betapa malunya. Pada saat itu, saya menjadi tertarik pada gadis ini ketika dia memukul seseorang jin sangat tajam rasa. Petik 2. Nian Bing memandang Galamandis dengan suara tercengang. Aku berkata, bos, tidakkah kamu memiliki kecenderungan untuk menjadi masokis? Kamu menyukai gadis-gadis seperti itu, aku benar-benar mengagumi kamu. Galamandis berkata dengan sedikit malu, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Di mana hubungan antara emosi dan nama keluarga dapat dikendalikan. Saya mengikutinya dengan tenang dan menemukan kesempatan untuk menyentuhnya. Coba tebak, dia berteriak dan bertanya apakah kamu tidak memiliki mata yang panjang. Kemudian angkat tanganmu untuk memukulku dengan cambuk. Kamu juga tahu bahwa dengan kekuatan fisikku, cambuk itu tidak menyakitiku sama sekali. Namun, ketika Raja Naga Api Besar saya menderita kejahatan seperti itu, dia memukul saya. Dan saya bahkan memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tapi saya tidak tahu mengapa, di depannya, saya tidak bisa marah, hanya menatap kosong. Dia pergi. Sejak saat itu, aku berusaha menemukannya setiap hari dan terus muncul di depannya, tetapi dia seperti menangkap lalat. Hei, aku tidak pernah mengalami kemunduran dalam hidupku. Anda harus membantu saya. Petik 2. Nian Bing berkata dengan senyum pahit, kamu benar-benar istimewa, layak menjadi naga. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dipikirkan orang. Apa yang kamu lakukan ketika kamu melihatnya setiap hari? Apakah hanya melihat dan membiarkannya memukulmu? Apakah kamu memberitahunya apa yang kamu lakukan? Petik 2. Ya, tentu saja ada. Saya menghentikannya beberapa kali dan berkata kepadanya, Nona, bagaimana kita berteman? Akibatnya, dia segera mengangkat tangannya dan memukul saya. Untungnya, saya lebih dilarang untuk bertarung. Dia terluka sebelumnya. Petik 2. Ini berkeringat di hati Nian Bing. Ya, kamu benar-benar baik. Hanya apa yang kamu katakan dia mungkin berteman dengan kamu. Galamandis berkata, bagaimana saya bisa memahami aturan manusiawi Anda, tetapi saya juga mengatakan kepadanya sesuatu yang lain, saya bertanya kepadanya bagaimana cara menyukai saya. Dia mengatakan dia paling membenci lalat, dia suka ada orang-orang jantan. Aku bertanya lagi, apa artinya menjadi jantan? Dia mengatakan bahwa hal terpenting tentang kejantanan adalah kekuatannya. Jika aku bisa mengalahkan orang yang dia tunjuk, aku akan mempertimbangkan untuk berurusan denganku. Jadi, saya pergi bersamanya ke suatu tempat yang disebut Persatuan Samurai, dan saya menemukan seorang presiden di sana untuk berperang. Belum lagi, lelaki tua itu masih memiliki dua kata, nyaris bukan santo bela diri, biarkan saya melemparkannya dengan tinju, tetapi saya hanya memblokir kemarahannya dan tidak menyakitinya. Karena naga kami tidak bisa membahayakan manusia dengan santai. Namun, gadis itu hanya terpana. Lalu saya bertanya kepada saya, Anda harus tahu ketua ini kan? Anda ingin berbohong kepada saya, Anda meninggalkan saya. Saya dianiaya pada waktu itu. Bagaimana saya bisa mengenal manusia dengan santai? Tetapi bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa dia tidak percaya, dan masih berjuang setelah beberapa klik, saya berbalik dan mengerang saya berlari. Kemudian, saya bertemu dengan seorang pria gemuk, dan karena situasi mendesak di pihak Dimanti, saya bergegas ke sisi Hanling karena saya tidak berani menunda itu. Inilah masalahnya, baca es, Anda mengajari saya cara mengajar bagaimana cara melakukannya. Mengapa saya mengalahkan manusia, tetapi dia masih menolak untuk mengenali saya? Petik 2. Nian Bing berkata dengan senyum pahit.
Tidak heran orang tidak mengenali Anda, bos. Anda tidak ingin berpikir tentang kekuatan seperti apa untuk mengalahkan Wu Sheng dalam tinju, yang bisa menebak Anda begitu menakutkan. Gadis itu secara alami tidak percaya Anda begitu kuat. Tentu saja, Anda akan berpikir bahwa Anda selingkuh dengan Presiden Uni Samurai. Namun, Anda benar-benar baik. Presiden Serikat Samurai merekrut siapa yang memprovokasi Anda. Itu adalah nama gadis itu. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga telah berada di kota es untuk beberapa waktu, mungkin saya memiliki beberapa petunjuk. Ketika saya sampai di sana, saya akan membantu Anda menemukan cara mengejar gadis tidak begitu mengejar. Sebenarnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Mengejar cewek dengan penampilannya yang luar biasa dan status seorang penyihir, sejak ia memasuki daratan, mereka selalu dikelilingi oleh cewek dan akhirnya memilih cewek Phoenix. Ketika mereka sudah memiliki dua cinta, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Dikejar. Karamandis menunduk dan berkata, aku tidak tahu siapa namanya. Nian Bing yang terbang hampir jatuh dari udara. Apa? Kamu telah mengejar untuk waktu yang lama dan bahkan tidak tahu nama orang lain. Kamu benar-benar melakukannya. Bos, aku hanya mengagumi 5 tubuh yang kamu kagumi. Apakah dia memiliki karakteristik? Kalamandis berpikir sejenak dan berkata, dia lebih suka memakai pakaian merah favorit saya. Rumahnya adalah sebuah restoran, dan makanan yang dimasak di sana benar-benar terasa enak. Sepertinya saya mendengar orang berbicara tentang dia. Gadis yang gila. Petik 2. Diam, Nian Bing menatap kosong ke depan. Angin dingin bersiul terus bertiup dari sisinya. Tentu saja dia tahu siapa yang dikatakan pria ini Galamandis, gadis gila bukan Sui Jing. Dia tidak pernah membayangkan bahwa objek yang disukai Galamandis adalah kesunyian King Fengzai. Mengapa begitu kebetulan? Senyum pahit di wajah Nian Bing lebih kuat, dan dia menghela nafas tanpa daya, sepertinya dia masih harus menghadapinya. Awalnya, dia paling takut melihat Sui Jing ketika dia kembali ke Ice City kali ini, tetapi dengan hubungan Karamandis, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Galamandis berkata dalam hati ketika dia membaca Nian Bing, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan cemas, ada apa? Apakah aku tidak punya harapan sama sekali? Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa berbicara dengan baik tentang ini. Namun, aku tahu gadis yang kamu katakan. Namanya Sui Jing. Dia dan aku bisa dianggap teman lama. Karamandis berkata dengan gembira, itu bagus. Jauh lebih mudah bagi saya untuk mengejarnya jika Anda cocok di tengah. Nian Bing, senyum pahit Avenue, ini hanya pikiranmu. Sui Jing akan menganggapku sebagai teman dan mengatakan sesuatu yang lain. Apakah kamu ingin mendengar cerita antara aku dan dia? Ngomong-ngomong, aku sangat menyesal padanya pada awalnya. Petik 2. Karamandis sedikit mengernyit dan berkata, kamu bocah yang busuk, tidakkah kamu juga menyukainya? Kamu harus tahu bahwa istri temanmu tidak bisa diganggu. Nian Bing memutar matanya dan berkata, ayo. Ketika aku bertemu dengannya, kamu tidak tahu di mana harus tidur. Masalahnya seperti ini. Saat ini, dia berkata bahwa dia telah meninggalkan Tao Hualin sendirian. Bagaimana cara memasuki kota es dan salju, bagaimana cara bergabung dengan King Fengzai, dan segala sesuatu di antara Sui Jing dijelaskan secara rinci. Aku bergantung, gadis itu sangat baik, kamu menipu orang lain, dan mengusirnya pergi, melantunkan es, aku akan membunuhmu. Galamandis menggertak perbandingan Zhao Nian Bing. Nian Bing berkata dengan senyum pahit, bos, kamu harus memikirkannya untukku. Aku punya permusuhan berdarah. Pada saat itu, aku bahkan tidak tahu di mana masa depanku. Bahkan sekarang aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa menerimanya. Perasaan. Belum lagi, Sui Jing bukan tipe yang saya suka. Saya tidak bisa memaksa diri untuk menerima seseorang yang tidak saya sukai. Dalam hal ini, saya tentu saja tidak bisa menunda-nunda dia. Saya memotong pikirannya lebih awal pasti. Pilihan yang paling benar. Saya berkata pada bos, apakah Anda tidak menyukainya? Jika saya menerimanya, di mana lagi Anda akan memiliki kesempatan? Sui Jing sedikit pemarah, tetapi dia adalah gadis yang baik, jika Anda benar-benar menyukainya, saya cobalah untuk membantumu. Hei, tapi ini agak sulit.
Aku tidak tahu apakah kumis dalam hatinya telah menghilang sejak saat ini. Petik 2. Galamandis tertawa, "Ya, jika kamu mengatakannya dengan benar, tentu saja, jika kamu menginginkannya, aku tidak akan punya kesempatan. Kali ini bagus gelombang CDN gelombang Nianbing, kamu pasti bantu saya lebih banyak. Katakan dengan cepat apa yang dia suka. Bagaimana dia menyukaimu nak? Apakah itu karena kamu tampan? Tapi kamu sepertinya tidak tampan." Petik 2. Nianbing memelototi Galamandis dengan pandangan canggung dan berkata, "Tidak heran tidak ada sapi di bawahnya. Mereka semua membiarkanmu meledak. Apakah kamu tampan? Jika kamu tampan, mereka akan dipukuli menjadi kepala babi. Kentut aku naga, jangan membandingkanku dengan makhluk tingkat rendah seperti babi." Nianbing berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang disukai Sui Jing. Mungkin, dia menyukai saya karena keterampilan memasak saya. Jika Anda bersedia menyembah saya sebagai guru, saya dapat mengajari Anda keterampilan memasak selama bisakah Anda masuk ke King Feng Zai untuk bekerja, apakah Anda takut tidak memiliki kesempatan?" Petik 2. Mata Galamandis berbinar, tetapi dia dengan cepat berkata dengan sedih, "Lupakan saja, aku tidak tahu berapa lama untuk belajar memasak, aku tidak bisa menunggu, membaca es. Kau membantuku memikirkan cara yang lebih mudah benar." Petik 2. Nianbing menghela nafas dan berkata, "Aku tahu kamu tidak mau belajar. Tunggu sampai kota es, mari kita bicarakan. Sejak periode ini, pasti ada beberapa perubahan di Sui Jing. Siapa yang tahu orang seperti apa yang dia sukai sekarang?" Galamandis tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan memintamu untuk ini. Aku harus bekerja sama denganmu." Kedua sosok memotong langit dan meninggalkan Hanling, menuju ke utara. Kota es masih sama seperti sebelumnya. Perang di selatan tidak mempengaruhi kota terbesar kedua di Kekaisaran Utara yang ekstrim. Gerbangnya terbuka, dan pejalan kaki di masa lalu ramai dan makmur. Nianbing dan Galamandis jatuh di tempat terpencil 10 mil jauhnya. Pada saat ini, mereka telah tiba di gerbang kota es. Sampai jumpa kota es, Nianbing tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit emosional. "Lebih dari setahun yang lalu, saya datang ke sini saat ini. Seorang penyihir biasa, dan hari ini, lebih dari setahun kemudian, sihirnya cukup untuk bersaing dengan penguasa tingkat penyihir. Bagaimana waktu berlalu? Dalam sekejap mata, lebih dari 1 tahun telah berlalu. Saya tidak tahu bagaimana hidup Linger sejak dia kembali. Apakah dia menunggu dirinya sendiri? Cepat, ayo masuk dengan cepat dan pergi ke King Feng Zai untuk makan," desak Galamandis. Dalam 2 hari terakhir, dia merindukan bahwa Bing Fei terlalu lambat. Dia secara pribadi membawanya ke sini melalui setengah dari kerajaan es bulan. Ketika dia berpikir untuk melihat Sui Jing, hatinya menjadi hangat tanpa sadar. Begitu emosi yang telah ditekan selama ribuan tahun meletus, mereka jauh lebih panas daripada gunung berapi. Nianbing tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan terburu-buru, ini bukan waktunya untuk makan sekarang, mari kita berjalan." Bos Galamandis, Anda harus selalu ingat bahwa ini adalah tempat manusia, tetapi jangan hanya menunjukkan kepada Anda keahlian hebat itu. Petik 2. Galamandis mendengus dan berkata, "Oke, aku tahu. Baca anak itu, pergi." Keduanya berjalan melalui gerbang ke kota dan tinggal di sini selama beberapa bulan. Nianbing sudah akrab dengan kota itu. Hampir semua tempat itu sama seperti ketika dia pergi, dan tidak ada banyak perubahan. Etalase toko yang akrab dan jalan-jalan yang akrab membuat Nianbing tenggelam di dalamnya. Dia ingat toko besi paralel, di mana dia mendapatkan pisau ajaib pertamanya, dan di sana dia juga mengenal gadis Phoenix kesayangannya. Feng Nu tidak tahu apa yang terjadi. Dia seharusnya mengenali ibu baptisnya. Mungkin, mereka sudah pergi ke klan Feng bersama-sama, dan ada ibu baptis di samping Feng Nu, ditambah kekuatan Feng Nu sendiri, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal keamanan. Sambil berjalan, tiba-tiba terdengar suara sepatu kuda di sisi jalan, dan Ningbing melihat dari dekat. Aku melihat tim kesatria dengan baju besi yang terang-terangan berlari menuju bagian dalam Snow City. Dia tidak bisa tidak kaget, dia hidup begitu lama. Melihat seorang prajurit berlari melintasi kota, ada apa? Apakah sesuatu terjadi di kota es?
Memikirkan hal ini, dia memanggil seorang pejalan kaki di jalan dan bertanya, "Halo, apa yang dilakukan tim kavaleri barusan? Mereka berkuda begitu cepat di kota, bukankah mereka takut akan bahaya?" Pasesby berbisik, "Jangan khawatir tentang apapun. Snow City belum damai baru-baru ini. Sejak Chief Financial Officer melarikan diri lebih dari 2 bulan lalu, Snow City berada dalam kekacauan. Miss Zinu adalah tunangan dari Yang Mulia, tapi kali ini tidak dapat dijelaskan diam-diam melarikan diri. Yang Mulia sangat marah ketika dia tahu bahwa, selama lebih dari 2 bulan, dia telah mengambil semua tempat yang dicurigai di kota, berharap menemukan petunjuk. Tuan kota kita menderita. Hei, aku tidak mengerti kebijaksanaan apa yang dijalankan wanita itu, apakah tidak baik menikahi keluarga kerajaan? Petik 2. Jantung Nian Bing bergerak ternyata karena Luo Rou, sepertinya gerakan ibu sangat cepat. Dengan kepintaran Luo Rou, dia secara alami tidak akan tertangkap. Untungnya, dia akan memiliki perkembangan yang lebih baik dalam latar belakang politik tertentu di Kekaisaran Oran. Anda tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Bantu akhirnya. Ketika saya memiliki kesempatan untuk datang ke Kekaisaran Oran di masa depan, saya bisa melihatnya di sana. Pernikahan yang tidak bisa dijelaskan di Ice Moon Empire membutuhkannya bakat. Saya tidak tahu apakah raja mereka bodoh. Ketika Karamandis mendengar kata, gadis bijaksana, matanya bersinar dan berkata, gadis bijaksana. Siapa itu? Aneh mendengar judul ini. Suaranya begitu keras sehingga langsung membuat orang yang lewat melihat ke samping. Orang-orang yang lewat yang ditangkap oleh Nian Bing melarikan diri dengan cepat. Nian Bing menarik Galamadis untuk mempercepat, berbisik, kamu berbisik, sekarang kata gadis bijak harus tabu di kota, aku tidak ingin mendapat masalah. Awalnya ada 3 wanita cantik di kota es, masing-masing itu gadis-gadis bijak Luo Rou, roh naga perawan dan gadis gila Sue Jing yang kamu suka. Aku juga kenal gadis bijak ini. Dia hanya berlari karena dia tidak ingin mengikuti pernikahan politik. Sekarang kamu mengerti. Oke, ayo pergi. Apakah Anda pergi ke King Fengzai untuk makan? Petik 2. Galamandis meremajakan, merapikan pakaiannya dan mengangkat kepalanya, dia tampak kuat dan tegas, meskipun dia tidak setampan Nian Bing, temperamennya mudah terlihat. Hari ini, untuk melihat Sue Jing, ia menggunakan energi untuk mengubah jas samurai merah dengan hiasan emas, dan melepaskan tubuh naganya yang kuat untuk membuatnya lebih kuat. Nian Bing mengenakan topi di kepalanya. Tidak masalah di negara manapun, rambut putih hanya tersedia untuk orang-orang yang telah mencapai usia dewasa. Dia tidak ingin terlihat penutup. Ketika dia datang ke jalan setapak tidak jauh dari King Fengzai, Nian Bing berhenti dan melihat kerumunan, dia tidak bisa menahan diri untuk ragu-ragu, setelah semua. Apa yang harus saya katakan ketika saya melihat Sue Jing? Dia tidak tahu bahwa dia benar-benar enggan menghadapi gadis yang telah dia sakiti. Namun, panasnya Galamandis membuatnya harus menghadapinya. Ada banyak hal yang terjadi di sini di King Fengzai, tempat yang akrab dengan Nian Bing. Da Cheng Xuan di seberang King Fengzai telah berubah sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Para pelayan cantik di depan gerbang sudah pergi, hanya 2 pelayan pria yang menghibur dengan tamu. Bisnis King Fengzai jelas jauh lebih baik daripada Da Cheng Xuan, dan ada lebih banyak tamu. Tampaknya kekuatan perubahan di kedua sisi yang disebabkan oleh penampilan Nian Bing belum berubah sejauh ini. Pergilah. Aku sudah lama menonton di sini, membaca es, aku lapar. Ayo makan malam. Galamandis memandangi es yang terlihat agak salah, matanya tampak agak bingung, dan tidak terlalu banyak dorong dia. Nian Bing mendesah dalam hatinya bahwa dia harus selalu menghadapinya. Karena dia sudah datang, jangan menghindarinya lagi. Karena itu adalah kesalahannya sendiri di awal, kali ini akan sangat disayangkan kepada Sue Jing. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berjalan di jalan dengan Karamandis menuju King Fengzai. Suasana King Fengzai yang nyaman dan elegan masih tetap sama, begitu Anda memasuki pintu, itu membuat Nian Bing merasa sedikit lebih rileks. Aroma bunga dan tanaman yang samar terasa menyegarkan dan tidak nyaman. Galamandis melihat sekeliling dan tidak menemukan tujuannya. Dia berjalan ke meja tanpa awak dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak ada di sini? Ayo makan dulu, ngomong-ngomong, makan juga semacam kesenangan.
Ketika dia datang ke sini, dia punya banyak ketenangan, dan Nian Bing ada di sana untuk membantunya membuat ide. Dia lebih bingung daripada sebelumnya karena mengejar salju. Jauh lebih baik. Nian Bing berjalan ke Galamandis dan hendak melakukannya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, "Maaf, dua pria. Seseorang telah memesannya. Silakan ganti meja." Nian membeku sesaat, tetapi Galamandis telah berdiri. Mereka tidak ingin mendapat masalah. Galamandis tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Sui Jing, tetapi ketika mereka melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa lobi King Fengzai penuh, hanya meja di depannya yang masih kosong. Nian Bing sedikit mengernyit dan berkata, "Sekarang hanya ada meja ini. Di mana kita akan duduk? Apakah ada kamar di kamar pribadi?" Pelayan itu berkata dengan sopan, "Maaf, tapi sekarang sudah penuh. Aku khawatir kamu harus pergi keluar dan menunggu sebentar. Aku akan memberimu nomor telepon. Ketika ada tamu, aku akan mengundang dua pria untuk masuk." Galamandis berkata dengan tidak sabar, "Tidak, aku lelah. Lagi pula tidak ada orang di sini. Makan saja di sini dulu. Restoranmu buka untuk bisnis. Apakah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para tamu?" Pelayan itu tersenyum pahit, "Maaf, aku benar-benar minta maaf. Meja ini dipesan oleh pelanggan terhormat. Dia sudah membayar banyak deposit dan kita tidak bisa membuat keputusan. Tolong jangan membuat kita malu. Terima kasih." Nian Bing melihat lokasi meja ini, dan tiba-tiba bagiku terasa bahwa lokasi meja ini adalah yang terbaik di seluruh lobi, tidak hanya di dekat jendela. Tetapi juga dari sini Anda dapat melihat tata letak elegan seluruh lobi. Makan di King Fengzai para tamu sama sekali tidak berisik dan berisik. Dan lokasi ini adalah lokasi yang paling bersih dan bagus, tamu-tamu di sekitar semuanya berada pada jarak tertentu dari meja ini. Melihat arti pelayan, saya takut orang yang memesan meja ini kaya atau mahal. Sudah berapa lama tamu itu memesan, dan sekarang kita tidak punya tempat, bagaimana kalau kita duduk sebentar? Dia tidak mengenal pelayan, jelas dia masih baru. Pelayan itu membeku sesaat, karena dia tiba-tiba merasakan trans ketika dia melihat mata biru Nian Bing. Sejak pembukaan Tianyan Point, kekuatan spiritual Nian Bing telah mencapai tingkat yang baru, meskipun ia tidak sengaja melepaskannya, matanya bukan manusia biasa yang bisa melihatnya. Mengambil keuntungan dari waktu pelayan, Nian Bing telah duduk di sebelah Galamandis. Pelayan itu bereaksi dan segera merasa cemas. Tuan yang telah menetapkan posisi di sini tidak mampu, bahkan pemilik King Fengzai tidak mampu membelinya. Ketika dia bersiap untuk terus membujuk, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari luar pintu, "Karena kedua pria ini akan duduk dalam posisi ini, maka duduklah dengan baik toh. Aku juga sedikit bosan makan sendirian." Nian Bing dan Galamandis mendongak pada saat yang sama dan melihat seorang pria muda, sekitar 27 atau 8 tahun, mengenakan jubah biru mendekati meja mereka. Pria muda itu tampaknya memberi Nian Bing perasaan yang akrab. Dia tampak tampan, dan meskipun suaranya dingin, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia melihat Nian Bing menatap dirinya sendiri dan mengangguk ke Nian Bing. Pada pandangan pertama, pakaiannya tampak sangat polos, kecuali jubah biru, tidak ada banyak hiasan, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa jubah birunya sangat elegan. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh penjahit umum. Berbagai pola bersulam filamen perak di atas membutuhkan pekerjaan tangan yang besar, dan, dari pakaian ini, membaca es juga merasakan jejak fluktuasi energi. Yang tampaknya merupakan fluktuasi dalam energi es. Menyipitkan matanya, Nian Bing diam-diam membuka titik tianyannya. Melalui titik tianyan, ia jelas melihat bahwa setiap benang perak pada jubah biru memancarkan napas energi yang redup. Meskipun permukaan energinya sangat pucat, pada kenyataannya ini sepenuhnya intrinsik. Gaun ini jelas merupakan harta karun, pertahanan gaun itu sendiri sudah setara dengan tingkat pertahanan sihir tingkat kelima. Nian Bing bergerak sedikit, siapa orang ini? Nilai dari gaun ini sangat tinggi, melihat temperamennya yang mulia tanpa disengaja, sudah pasti bukan orang biasa. Pelayan bergegas ke pemuda, memberi hormat-hormat, "Tuan, Anda di sini. Anda lihat." Pria muda itu melambaikan tangannya dan tersenyum, "Tidak apa-apa, silakan," katanya, berjalan ke meja dan duduk di seberang Nian Bing.
Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata dengan sopan, memalukan untuk duduk di kursi yang Anda atur. Pria muda itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya senang melihat kalian berdua, dan saya senang makan malam dengan kalian berdua. Silakan memesannya. Tidak apa-apa untuk saya. Meskipun dia berkata dengan sopan, dia berkata secercah cahaya ditangkap dari bagian bawah matanya. Orang ini sangat pandai untuk Nian Bing, jelas dia melihat bahwa dia dan Karamanda bukan orang biasa, kalau tidak mereka tidak akan begitu sopan. Tetapi karena orang begitu sopan dan harus memperlakukan tamu, dia tidak jauh lebih baik. Apapun yang Anda katakan, jika Anda datang Anda akan merasa nyaman. Nian Bing Dao, sudahkah Anda menanyakan nama besar Anda? Pemuda berkata, sama-sama, namaku Yan Yun, panggil saja namaku. Bagaimana dengan keduanya? Galamandis memandangi cahaya Yan Yun sedikit lebih aneh. Dia akan berbicara tetapi disambar oleh Nian Bing. Namaku Nian Bing. Ini adalah api naga kakakku. Yan Yun mengangguk dan memanggil pelayan, dia tidak ketinggalan Bing dan Karamandis, dan berkata kepada pelayan, sajikan hidangan terbaik, aku ingin menghibur teman-teman. Pelayan itu berjanji gelombang CDN gelombang dan bergegas. Anda harus tahu bahwa harga King Fengzai sedikit lebih tinggi daripada Da Cheng Xuan. Jika Anda memiliki hidangan terbaik, Anda dapat makan ratusan koin emas untuk makan. Itu bukan hal yang sulit. Melihat Yan Yun begitu bebas, keraguan di hati Nian Bing bertambah sedikit. Galamandis berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu bersedia memperlakukan tamu, maka kami dipersilakan. Namun, saya memiliki makanan yang lebih besar daripada orang kebanyakan. Karena saya ingin mengundang Anda dapat membuat saya kenyang. Yan Yun sedikit tersenyum dan berkata, itu pasti. Aku tidak berani mengatakan hal lain. Aku punya uang untuk makan malam. Kakak Long hanya memakannya. Galamandis tersenyum jahat di matanya, dan berkata, oke, kalau begitu saya diterima. Makanan disajikan dengan sangat cepat, bahkan sebelum para tamu yang datang pertama tidak menyajikannya. Dan meja mereka sudah penuh, tidak ada seorang pun dari para tamu di sekitarnya yang berkomentar, dan Galamandis tidak akan sopan. Makanan yang sangat tidak enak pindah, dan Nian Bing makan perlahan, sambil mengobrol dengan Yan Yun. Melalui mengobrol ia menemukan bahwa pengetahuan Yan Yun dalam semua aspek sangat luas, dan apa yang ia katakan dengan santai selalu memiliki makna yang dalam. Bab 132 CDN. Pangeran kelima Kekaisaran Bulan Suci. Yan Yun tidak merasa banyak pada awalnya, tetapi ketika meja makan ketiga memasuki perut Galamandis, dia sedikit terkejut di matanya. Anda tahu 3 meja hidangan ini hanya 300 koin emas. Melihat bahwa kecepatan Galamandis tidak melambat sama sekali, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tentu saja, dia bukan karena uang, tetapi karena jumlah makanan yang dimiliki Galamandis. Anda tahu, 1 meja penuh hidangan sudah cukup untuk 10 orang makan, tetapi 3 meja akan berlanjut, tetapi Galamandis tidak berubah sama sekali, dan bahkan perutnya tidak menonjol. Nian Bing tidak makan cepat. Itu dengan jumlah yang sama dengan yang dia makan. Melalui percakapan, dia menemukan bahwa Nian Bing berbicara dengan sangat halus. Dia akan mengatakan beberapa hal lagi tentang hal-hal biasa. Begitu dia dan identitas Galamandis terlibat, ini akan menjadi pengganti alami segera tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Oke, ini enak. Ayo, kakak Yan Yun, biarkan pelayan datang ke meja lagi. Yan Yun tersenyum sedikit, mengangguk, dan menunggu pelayan menyajikan hidangan yang sama lagi, mengatakan. Makanan Longhuo Broter benar-benar membuat iri para muda, jika aku bisa makan begitu banyak mungkin aku bisa tumbuh lebih lama dan lebih kuat. Petik 2. Sambil membersihkan piring yang tersisa di atas meja, Galamandis berkata dengan agak samar, Anda sedang berlatih pertempuran dengan nama keluarga S. Bahkan jika Anda makan lebih banyak tubuh Anda tidak akan berubah kecuali Anda mencapai Wusheng. Hanya pada level di atas Anda dapat mengubah bentuk tubuh Anda sesuka hati, tetapi setidaknya butuh 10 tahun lagi. Petik 2. Yan Yun terkejut. Dia adalah kekuatan seniman bela diri. Galamandis tampaknya tidak melihatnya, tetapi dia mengatakan keadaannya saat ini sekaligus. Mengapa dia tidak mengejutkannya? Menjadi waspada, dia tersenyum dan berkata, ya.
Ini akan memakan waktu 10 tahun lagi. Kultivasi membutuhkan kemajuan bertahap dan teratur, bahkan jika saya sedang terburu-buru. Bahan-bahannya tidak cukup, tidak ada meja Tuan Yan, tolong ubah pesanan Anda. Sebuah suara membosankan terdengar, tanpa seizin pelayan. Nian Bing melihat ke arah suara, dan Galaman Diston terkejut di seluruh tubuhnya, dia bahkan tidak bisa makan, karena itu adalah ketenangan yang dia pikirkan. Sue Jing masih sama seperti sebelumnya, tapi itu sedikit kurang dari terakhir kali Nian Bing melihatnya. Rok panjang merah memancarkan sosok anggunnya yang montok seperti mawar yang mekar. Mawar berduri. Namun, saya harus mengakui bahwa Sue Jing ketika dia tidak kehilangan emosinya tidak lebih buruk daripada Long Ling dan Luo Rou dalam penampilan. Mata Yan Yun bersinar dan buru-buru berdiri dan berkata, "Halo Snow Maiden. Aku sangat malu hari ini. Teman saya makan lebih banyak. Jika tidak ada bahan lagi, pergi saja untuk makanan lezat." Sue Jing melirik Kalamandis dengan aneh. Karena Nian Bing punya topi, dia tidak melihat penampilan Nian Bing. Dia adalah temanmu. Dia menunjuk ke Galamandis. Yan Yun mengangguk dan berkata dengan heran, apakah Snow Maiden mengenal Brother Long Huo? Itu benar-benar hebat, dan kita belum lama mengenalnya. Ada sedikit kedinginan di wajah Sue Jing Qiao, dan dia berjalan ke Galamandis, siapa yang membuatmu datang? Terakhir kali aku pergi, mengapa aku datang seperti lalat lagi, kita tidak disambut di King Fengzai Anda tamu seperti Anda keluar. Petik 2. Galamandis membeku sesaat dengan sedikit kepahitan di wajahnya, dan menghela nafas. Snow Maiden, jika kamu membuka pintu untuk berbisnis dengan King Fengzai, bagaimana kamu bisa menyingkirkan para tamu? Aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi aku tidak datang untuk mengganggumu kali ini. Ngomong-ngomong, haruskah kamu membiarkan aku menghabiskan makanan ini sebelum pergi? Maknanya jelas. Karena aku tidak memprovokasi kamu, mengapa kamu mengusir saya? Keluargamu membuka restoran. Trik ini digunakan oleh Nian Bing untuk membimbingnya terlebih dahulu, dan kemudian digunakan oleh pemahamannya sendiri. Galamandis mengeluarkan tiket tragis ini untuk mendapatkan jejak simpati. Benar saja triknya berhasil. Sue Jing pertama-tama membeku, lalu mengerutkan kening, dan berkata, kalau begitu pergilah setelah kamu selesai makan, dan jangan biarkan aku menggangguku. Dengar tidak? Galamandis menaruh piring sumpit ke pintu masuk, aku baru saja datang untuk makan, aku suka hidangan di sini, apakah itu salah? Snow Maiden terlalu mendominasi. Nian Bing berkata kepadanya, untuk gadis-gadis seperti Sue Jing, hal yang paling menyebalkan adalah pujian yang menyanjung. Semakin Anda mengikutinya, semakin dia memandang rendah Anda. Sue Jing jelas tidak menemukan sikap seperti Galamandis, oke, halo. Sudah beberapa hari sejak saya kehilangan kesabaran. Galamandis tersenyum sedikit dan berkata, bahkan jika emosiku lebih lama, aku khawatir aku tidak bisa dibandingkan denganmu, Nona. Kamu, Sue Jing pemarah dan tidak mengerti kesabaran sama sekali. Cahaya di matanya berkedip, mengangkat tangannya seperti Galamandis yang melambai, dan tangannya mengeluarkan dendam merah, jelas tidak bising. Snow Maiden penuh belas kasihan. Semangat bertarung biru memancar dari tangan Yan Yun, dengan napas sedingin es, dia mengambil tangan Sue Jing, mengapa Snow Maiden marah? Teman saya baru saja datang untuk makan malam, jika Anda memiliki dendam, bagaimana dengan meminta gadis itu untuk memberi saya wajah? Petik 2. Galamandis memperhatikan Yan Yun meraih tangan Sue Jing, dan matanya hampir terbakar. Simpati sekecil apapun untuk Yan Yun tiba-tiba menghilang. Dia mendengus dan berdiri, berkata, karena aku tidak ingin menahan kita di sini, ayo pergi. Saat dia berkata, dia berjalan langsung ke arah Sue Jing, tanpa menghindar, dan langsung memukul tubuh Sue Jing. Sue Jing tertangkap di tangan Yan Yun, tetapi dia tidak berjuang. Melihat bahwa Galamandis telah datang, tangan yang lain menembaknya dengan dendam, dan cahaya kemarahan di matanya bangkit kembali. Galamandis membiarkan Sue Jing menamparkan tubuhnya dengan keras, dia tidak bergerak, tetapi Sue Jing mundur selangkah, di bawah daya energi, Sue Jing terkejut. Tangan yang dipegang Yan Yun tiba-tiba terlepas. Yan Yun terkejut, dia masih tahu kekuatan Sue Jing. Meskipun telapak tangan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu tidak ringan.
Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa bahkan jika dia memiliki harta ini, dia tidak akan berani menggunakan tubuhnya untuk memblokir salju. Telapak tangan Jing dan Galamandis tidak hanya menghalanginya, tetapi mengambil Sue Jingzhen selangkah ke belakang. Sue Jing memelototi Karamandis, "Oke. Kamu berani memukulku lagi. Aku membunuhmu." Napas panas naik di sekujur tubuhnya, dan pertarungan di tangannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Pada saat ini, suara yang agak tidak berdaya terdengar, "Jangan lakukan itu, Sue Jing, emosimu belum berubah." Sue Jing membeku sejenak dan melihat ke tempat suara itu keluar. Aku melihat bahwa orang dengan topi berdiri, dan mengangkat topi sedikit. Tubuh bergetar hebat dan Sue Jing membeku tiba-tiba, awalnya diangkat pemborosannya menghilang secara alami. Saya bertanya-tanya apakah itu karena kegembiraan atau kemarahan. Suaranya sedikit bergetar. Kamu sudah kembali." Nian Bing menghela nafas, "Ya. Aku kembali. Saudara Long Huo adalah temanku, tolong tunjukkan belas kasihmu." Sue Jing sekarang bangun dari keterkejutan yang baru saja dia temui, matanya merah, "Kamu masih tahu untuk kembali. Kamu. Galamandis memandang Nian Bing dengan aneh. Nian Bing menatap Sue Jing dan tersenyum getir, "Sue Jing, bagaimana kita bisa tetap berteman? Tidak bisakah aku kembali untuk melihatmu dan Paman Sue?" Petik 2. Ekspresi Sue Jing mendingin, dan dia tiba-tiba menoleh ke Karamandis dan bertanya, "Apakah kamu sangat menyukaiku?" Galamandis membeku, mengangguk tanpa sadar, dan berkata, "Ya. Jika aku tidak menyukaimu, mengapa aku harus mengganggumu?" Sue Jing mengangguk dan berkata, "Baiklah, jika kamu membunuh orang ini, aku akan setuju untuk bergaul denganmu." Kemudian, tangannya menunjuk dengan akurat ke dada Nian Bing. Meskipun dia marah dan menyerang, dia masih sangat jelas, dia tahu bahwa Galamandis memiliki kekuatan yang kuat, jadi dia mengatakan ini. Galamandis membeku dan berkata, "Apakah kamu sangat membencinya?" "Yang lain bisa, tetapi Nian Bing adalah saudaraku. Aku tidak bisa melawannya. Meskipun aku sangat menyukaimu, aku tidak akan pernah membunuh untuk wanita. Saudaraku, Nian Bing, kurasa kita harus pergi." Dia agak kecewa dengan Sue Jing, menghela nafas, dan berbalik untuk berjalan keluar. Nian Bing melirik Sue Jing, diikuti oleh Galamandis, dan Sue Jing berteriak, tidak berjalan. "Yan Yun, dia tidak memulai, maka kamu membunuh orang ini untukku. Kamu membunuh setelah dia selesai, aku berjanji akan menikahimu. Bukankah Lorou selalu mengalahkan ideku? Kamu membunuh orang ini dan aku berjanji segalanya padamu." Petik 2. Yan Yun ragu-ragu, dia bukan cowok. Dia sudah mengungkapkan identitasnya jika dia diam. Jika dia membunuh seseorang untuk seorang wanita, dia pasti akan melakukan hal seperti itu, tetapi tidak berarti kerumunan besar, dia ingin untuk mempertahankan reputasinya. Meskipun penampilan Sue Jing sangat menarik baginya, posisi seorang wanita dalam hatinya tidak akan pernah sebanding dengan kekuasaan. "Maafkan aku, Snow Maiden, meskipun saudara Nian Bing ini adalah kenalan baru denganku, aku tidak bisa menembaknya sama sekali. Kebencian apa di antara kamu, haruskah aku membunuhnya?" Nian Bing memandang Yan Yun, dan hatinya tiba-tiba sepertinya 5 pangeran di kerajaan bulan es kemungkinan besar akan mewarisi tahta, tak heran. Tidak heran dia bisa dihargai oleh Raja Kekaisaran Bulan Es, dan dia memiliki kekuatan. Sue Jing berkata dengan getir, "Dia menghina kepribadian saya tidak pernah membenci orang seperti membencinya. Bisakah Anda membunuhnya? Nah, Anda tidak melakukannya, benar, maka saya melakukannya sendiri." Mengambang, mengangkat tangan seperti membaca es. Yan Yun tidak menghentikan Sue Jing lagi kali ini, dan Karamandis berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biarkan tangan Sue Jing yang penuh dendam menebas Nian Bing. Nian Bing berdiri di sana, pandangannya dengan tenang mengamati Sue Jing. Bang, bang, 2 suara keras, nafas panas yang dibawa oleh gas pemadam kebakaran berserakan, Nian Bing mundur 2 langkah. Tetapi tidak jatuh, Sue Jing ini suasana hati si sangat rumit, Nian Bing membuka hatinya tetapi menolaknya, bahkan dia tidak tahu apakah dia lebih mencintai atau membenci Nian Bing. Air mata membuat matanya agak kabur, keributan mekanisnya memotong telapak tangan ke Nian Bing, seluruh aula King Feng Zai sangat marah, dan pengunjung asli yang ketakutan melarikan diri.
Nian Bing tidak menghindarinya, ia juga tidak menyerang Sui Jing, membiarkan dendam telapak tangan yang cukup untuk membagi emas dan batu pecah menyerang tubuhnya. Dan nafas kegilaan pemadam kebakaran mengalir dari dadanya, menyerang miliknya. Meridian. Namun, sekarang Nian Bing berbeda dari masa lalu, dengan tubuh naga, belum lagi Sui Jing, bahkan jika itu adalah Wu Sheng di sini, tidak mudah untuk menyakitinya dengan semangat. Suara letusan itu tidak ada habisnya, dan akhirnya, salju yang terengah-engah berhenti dengan tenang, terengah-engah, melelahkan semua kekuatannya. Dan sangat menyia-nyiakannya sehingga dia harus berhenti dan beristirahat dulu. Nian Bing membuka mulutnya dengan ludah panas, dan kekuatan magis dalam tubuh yang dikombinasikan dengan tubuh naga telah sepenuhnya menyelesaikan semangat juang Sui Jing. Ada total 116 telapak tangan. Sui Jing, amarahmu juga harus hilang. Aku salah pada awalnya, saya membayar Anda dengan hormat. Lalu, dia memberi Sui Jing hormat. Sui Jing tersedak dengan suara yang pedih, kompensasi, apakah penghinaanmu padaku adalah obat yang dapat diselesaikan? Nian Bing, aku membencimu, membencimu, dan membencimu. Air mata melayang di udara, dia berbalik dan berlari kembali, aku bahkan tidak tahu bahwa aku menjatuhkan meja. Yan Yun memandang Nian Bing dan Karamandis dengan tidak berdaya, ini benar-benar memalukan, temperamen Snow Maiden benar-benar sedikit lebih besar. Dua dari mereka, saya harus mengambil langkah sebelum ada sesuatu yang harus dilakukan. Keduanya memiliki makanan yang enak. Apakah itu Nian Bing atau Galamandis, dia meninggalkan kesan mendalam padanya. Gelombang jangan lupa subscribe channel CDN. Gelombang kekuatan super defensif dari keduanya telah lahir di hati Yan Yun. Sedikit waspada, Raja Kekaisaran Ice Moon tidak dalam kesehatan yang baik, dan dia sangat lemah sekarang. Meskipun dia paling suka Yan Yun, dia masih memiliki 4 kakak laki-laki di atasnya. Pada saat ini, itu adalah pertempuran paling sengit untuk tahta, jadi Yan Yun berhati-hatilah. Melihat Yan Yun yang pergi, Galamandis tersenyum pahit, tidak adil, benar-benar tidak adil. Nian Bing menatapnya dengan curiga dan berkata, apa yang tidak adil? Apakah kamu ingin lebih dari 100 telapak tangan menghantammu? Meskipun kakak membawakanku pertahanan tubuh yang kuat, Nian Bing sangat menderita di tempat yang sama. Sekarang, kesemutan sekarang. Petik 2. Galamandis tersenyum pahit, saya tidak mengatakan ini, saya mengacu pada kondisi Sui Jing, dia meminta saya untuk membunuhmu. Tetapi hanya mengatakan untuk bergaul dengan saya dan membiarkan wajah putih kecil itu membunuhmu, tetapi Anda harus setuju dengan tubuh Anda, benar-benar sialan tidak adil. Petik 2. Nian Bing berkeringat di dalam hatinya, memutar matanya dan berkata, jadi, jika dia berjanji padamu, maukah kau membunuhku? Galamandis tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak pergi dan bertanya kepadanya, jika dia setuju Anda akan berpura-pura mati, bukankah kakak Anda akan jatuh? Nian Bing mendengus marah, dan berkata, apa gunanya mendapatkan tubuhnya tetapi bukan hatinya? Anda harus bekerja lebih keras untuk menangkap Sui Jing. Hei, lihat dia bagaimana itu terlihat lebih histeris daripada sebelumnya. Benarkah trauma yang saya bawa kepadanya begitu serius? Pada saat itu, metode yang saya gunakan terlalu menentukan. Saya benar-benar minta maaf kepadanya. Petik 2. Galamandis menepuk pundak Ning Bing dan berkata, oke, ayo pergi. Selamatkan dia nanti, dan dia berlari untuk terus memukuli kita. Saya tidak menyangka saudara-saudara kita akan menjadi karung pasir ketika mereka tiba di Ice City. Saya pikir Galamandis agung saya bahkan memiliki hari ini. Petik 2. Nian Bing tersenyum dan berkata, bukankah ini yang ingin kamu lakukan? Kamu bersedia menjadi karung pasir, siapa yang bisa menghentikannya? Mereka berdua berbicara ketika mereka berjalan keluar. Pada saat ini, suara yang dalam dan keras terdengar, Nian Bing. Nian Bing menoleh ke belakang dan melihat bahwa Sui Ji disingi keluar dari dalam. Begitu dia melihat Nian Bing, dia tiba-tiba terlihat gembira dan bergetar, dan dia datang ke Nian Bing dan Galamandis. Di depannya, Nian Bing, kamu kembali, itu sangat baik. Baru saja saya mendengar dari staf saya bahwa Sui Jing sedang memerangi kamu di depan. Saya sangat malu. Nian Bing tersenyum dan berkata, halo Paman Sui, sebenarnya bukan apa-apa.
Ini kompensasi saya untuknya. Sueji menghela nafas pelan dan berkata, putriku. Itu terlalu gigih. Aku tahu segalanya tentangmu. Tidak heran. Lagi pula, bagaimana kamu bisa menjadi emosional? Ayo pergi dan istirahat denganku di dalam. Nak, sulit untuk kembali. Kali ini, kita harus tinggal di King Fengzai selama beberapa hari lagi. Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, "Yah, itu mengganggu." Dia tidak ingin tinggal di sini, tetapi ketika dia berpikir untuk menciptakan beberapa peluang untuk Galamandis, dia setuju. Untuk Sue Jing, dia selalu bersalah di dalam hatinya. Galamandis bisa dikatakan orang yang paling dia percayai, dan dia hanya suka Sue Jing, dan Ning Bing ingin mencocokkan mereka dari hati. Kegilaan Dis, yang lain, juga memberi Sue Jing penjelasan. Galamandis mengatakan bahwa jika Sue Jing bersedia bersamanya, tidak hanya dia tidak akan dibatasi oleh kehidupan manusia, tetapi kekuatannya juga akan sangat meningkat dengan bantuannya. Terlebih lagi, Galamandis jelas layak dipercaya seumur hidup naga. Di bawah kepemimpinan Sue Ji, Nian Bing dan Galamandis mengikutinya ke aula King Fengzai. Sue Ji memerintahkan orang berikutnya untuk membuat teh. Silakan minta Nian Bing dan Galamandis untuk duduk dan berkata, Nian Bing, sekarang Anda berada di pusat perhatian. Petik 2. Nian Bing membeku dan berkata, apa pusat perhatiannya? Kenapa aku tidak tahu? Sue Ji berkata dengan terkejut, apa kamu tidak tahu? Kamu telah menunjukkan wajah besar untuk kerajaan bulan es kami, hari ini, orang tua Long Zi tidak bisa menahan tawa setiap hari. Dengan gerakan di hati Nian Bing, menjadi jelas bahwa Sue Ji mengacu pada kemenangannya dalam kontes penyihir baru dan tersenyum. Berita itu menyebar begitu cepat sehingga kalian semua sudah mengetahuinya. Apakah dia baik, tuanku? Oke, tentu saja itu sangat bagus. Awalnya, karena keluarga Luo Rou diam-diam pergi, membuat Yang Mulia sangat marah, tidak hanya kota es kami menderita, bahkan seluruh kekaisaran bulan es dilibatkan. Dan seluruh negara digeledah di mana-mana. Keberadaan mereka, pada saat ini, kisah sukses Anda untuk memenangkan kontes penyihir baru kembali. Kali ini, Ice Moon Empire kita memiliki wajah besar di daratan, dan tempat pertama dan kedua sebenarnya adalah kita. Dalam sejarah, tidak pernah ada negara yang mencapai hasil sebagus ini. Yang Mulia Raja Longyan senang, dan gangguan yang dibawa oleh gadis-gadis bijak telah banyak tenang. Tuanmu juga telah dihargai oleh Yang Mulia karena hubungan Anda, dan telah dipulihkan. Memberi Anda serikat penyihir, sekarang ia sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, serikat pesulap telah menambahkan puluhan penyihir hanya dalam 1 bulan, dan reputasi serikat pekerja Anda sekarang lebih besar dari sebelumnya ditingkatkan. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan Menara Dewa Es dalam waktu singkat, tetapi tidak pernah diabaikan seperti sebelumnya. Setiap kali tuanmu menyebut Anda, wajahnya bersinar saat ia mengatakan dirinya memilih orang yang tepat. Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, aku harus melakukan pekerjaan untuk serikat buruh. Bahkan, aku memenangkan trik juga. Dalam hal kekuatan, aku lebih buruk daripada Qian Huan Bingyun. Bagaimana denganmu? Apakah waktu baik? Saya baru saja melihat Sue Jing, suasana hatinya sepertinya tidak terlalu stabil. Hei, itu semua saya buruk. Petik 2. Sue Ji menghela nafas pelan dan berkata, baik dan buruk kita harus melihatnya dari 2 perspektif. Jika Anda melihatnya dari perspektif King Fengzai, bantuan Anda adalah bahwa King Fengzai melampaui Da Cheng Xuan lagi, dan saya akan memperkenalkan Anda nanti. Adik-adik dari Ming Brother datang kepada kami, yang sangat meningkatkan kekuatan dapur kami. Da Cheng Xuan tidak lagi takut. Tetapi dari sudut pandang Jinger, itu tidak akan menjadi sangat baik. Sejak saat itu ia diam-diam kehabisan setelah saya kembali kepada Anda, dia berlatih di taman hampir sepanjang waktu dan jarang keluar. Hati gadis ini sangat berat. Bahkan dia tidak bisa mengendalikannya sekarang. Nian Bing, Anda dapat yakin bahwa saya tidak terkejut kamu. Mungkin, setelah beberapa hari lagi, hatinya akan tenang. Namun, temperamen gadis ini sangat buruk, itu adalah pertanyaan apakah dia bisa menikah di masa depan. Hei, lama menghela nafas, salju sudah penuh wajah semua tidak berdaya. Ya, tentu saja saya bisa. Saya sangat bersedia bersama Mas Sue Jing.
Di hadapan Sueji, yang mungkin menjadi ayah mertuanya, Galamandis tidak sabar untuk mengungkapkan posisinya. Sueji melirik Karamandis dan berkata, aku tidak berharap kamu dan Nian Bing saling kenal. Ini benar-benar memalukan. Jinger tidak terlalu peduli denganmu. Kamu seharusnya tidak mengganggunya di masa depan. Dia telah melihat Galamandis lebih dari sekali, dan tidak memiliki kesan yang baik tentang Galamandis. Nian Bing tidak tahan malu dari Galamandis dan tersenyum sedikit, berkata, Paman Sue, aku belum punya waktu untuk memperkenalkanmu. Ini adalah tembakan naga kakakku, kekuatannya bisa jauh di atasku. Saudaraku, ini Paman Sue pasti mengenal Anda. Petik 2. Galamandis cepat-cepat mengangguk dan berkata, aku tahu, tentu saja aku tahu. Aku pernah bertemu Paman beberapa kali ketika aku datang ke Nona Suejing. Dia berteriak lantang jika Sueji tahu perbandingan umurnya yang sebenarnya. Saya tidak tahu berapa kali ini lebih besar, dan saya tidak tahu apa yang saya pikirkan dalam hati saya. Nian Bing diam-diam tertawa, tetapi di permukaan ia berusaha tetap tenang, berkata, Paman Sue, sebenarnya kakak lelaki saya sangat baik. Sue sangat mengerutkan kening dan berkata, dia ternyata menjadi kakak laki-lakimu. Nian Bing, kamu tidak tahu bahwa kakak laki-lakimu terlibat dengan Jinger sepanjang waktu setiap saat dan bahkan datang ke King Fengzai. Jinger dalam suasana hati baru-baru ini. Jika tidak ada pemulihan, saya khawatir itu ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Galamandis menunduk dan berkata, sebenarnya tidak setiap hari. Sepertinya hanya beberapa bulan. Paman Sue, aku sangat suka Sue Jing. Aku tidak bisa melihatnya dalam satu hari. Saya sangat merindukannya. Tidak heran Sueji tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Pada awalnya, Sueji berpikir banyak cara untuk mencegahnya dari kekusutan putrinya. Segel sihir dan trik untuk mengirim penjaga telah digunakan, tetapi trik ini bagaimana Anda bisa menghentikan Galamandis? Suejing harus dapat melihat wajah Galamandis yang terobsesi setiap hari. Dalam hatinya, Galamandis jelas identik dengan lalat. Nian Bing tahu bahwa tidak mudah untuk mengubah sikap Sueji dan Suejing terhadap Galamandis. Dia batuk dan menyimpang dari topik, Paman Sue, kami bertemu dengan seseorang bernama Yan Yun ketika kami makan tadi, apakah 5 pangeran kekaisaran bulan? Petik 2. Ada sedikit kejutan di mata Sueji, dan sepertinya bertanya-tanya mengapa Nian Bing akan tahu, ya, dia adalah 5 pangeran. Hei, seluruh keluarga gadis Luorou tiba-tiba pergi dan membuat keributan. Tunangan lari setahun sebelum menikah. Ini memalukan dan memalukan bagi 5 pangeran. Untuk mengetahui hal ini, dia secara pribadi datang ke kota es. Karena dia suka keanggunan tempat saya, dia selalu makan di sini. Awalnya saya ingin mengatur ruang pribadi untuknya, tetapi dia melakukannya. Tekun duduk di lobi. 5 pangeran sangat baik. Tidak ada rak pangeran, dan mereka mudah didekati. Semua aspek sangat baik. Di antara semua pangeran, saya paling optimis tentang dia. Petik 2. Galamandis bergumam, lebih baik tidak optimis bahwa dia akan menjadi menantu Anda. Meskipun suaranya rendah, bagaimana mungkin Sueji tidak mendengarnya? Jika hanya Karamandis di sini, dia akan mendapat serangan, tetapi di depan Nian Bing dia pura-pura tidak mendengar apa-apa. Nian Bing diam-diam berkata, bahkan jika kelima pangeran itu hebat, mustahil untuk membandingkan dengan Dewa Naga dari keluarga naga. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan Bos Galamandis, bahkan membiarkan ayah dan anak perempuan Sueji memperlakukannya. Kesannya sangat buruk. Paman Sue, aku ingin kembali ke Guil untuk melihatnya nanti. Aku harus kembali dan melihatnya setelah pergi begitu lama. Bisakah kamu mengatur tempat untukku dan saudara Long di King Fengzai? Tinggal di sini daripada Guil nyaman, setidaknya jauh lebih nyaman untuk dimakan. Petik 2. Sueji tertawa, apa yang salah dengan ini, apakah Anda masih khawatir tentang makan? Anda adalah koki terbaik. Omong-omong, saya mendengar bahwa Anda telah berpartisipasi dalam tantangan kuliner Hualong ketika Anda berada di Kekaisaran Huarong. Tetapi apakah tidak berpartisipasi dalam pertandingan terakhir, sehingga tidak mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kontes Chef God? Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, dunia kuliner benar-benar mampu.
Bahkan jika saya berpartisipasi dalam pertandingan terakhir dan saya tidak yakin memenangkan kejuaraan, saya bertemu seseorang yang dapat menggunakan yin dan yang untuk mencampur tangan Tai Chi. Keterampilan memasaknya tidak ada bandingannya. Saya lebih rendah, saya memasuki dapur dengan sihir, tetapi dia memasuki dapur dengan dendam sangat cakap. Petik 2. Sueji tersenyum dan berkata, aku sudah mendengarnya, tetapi kamu masih akan memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Aku ingin kamu berpartisipasi dalam kompetisi Chef God berikutnya atas nama King Feng Zai. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Petik 2. Mata Nian Bing berbinar dan berkata, tentu saja ada. Tuan saya pernah memenangkan kejuaraan kompetisi Dewa Koki 5 Alam. Meskipun saya tidak bisa dibandingkan dengan tuannya, saya juga berharap untuk berpartisipasi dalam masakan papan atas di seluruh benua. Dalam kompetisi, saya baru-baru ini membuat beberapa penelitian baru tentang memasak. Saya pikir itu seharusnya tidak mempermalukan King Feng Zai. Bisakah saya? Petik 2. Tentu saja, ini adalah kehormatan King Feng Zai. Dengan kamu berpartisipasi, kita akan bisa mendapatkan hasil yang baik kali ini. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi Chef God sangat ketat. Ketua komite penyelenggara kompetisi saat ini adalah 5 dewa koki asli. Panitia penyelenggara terdiri dari lusinan master kuliner dan gourmets terkenal, setelah kompetisi kuliner terakhir. Mereka akan mengevaluasi restoran di berbagai negara di seluruh benua dan memilih yang berkualitas. Restoran, berikan restoran ini sejumlah tempat tetap, dan akhirnya tinggalkan beberapa tempat acak untuk beberapa koki luar biasa yang bukan bagian dari restoran untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Seperti 3 teratas dari tantangan kuliner Hualong. Kami beruntung di King Feng Zai Da Cheng Xuan sangat mendapat kuota. Ngomong-ngomong, itu semua kreditmu. Petik 2. Nian Bing terkejut dan berkata, apakah Anda mengatakan bahwa bahkan restoran seperti Da Cheng Xuan tidak punya tempat? Sue sangat mengangguk dan berkata, tentu saja, apakah Anda pikir ada orang yang dapat berpartisipasi dalam kontes koki dewa? Kontes koki dewa saat ini berbeda dari yang dilakukan guru Anda pada masa itu. Itu lebih terorganisir dengan cermat dan semua prosedur sangat masuk akal, ketat, sangat sulit untuk mendapatkan tempat untuk berpartisipasi. Hanya kota seperti Ice City kami yang dapat memiliki perwakilan. Kami hanya memiliki 2 tempat di Kekaisaran Bulan Es. Saya mendengar bahwa hanya ada 1 tempat di Kekaisaran Oran. Selain King Feng Zai kami, Ice Moon Empire adalah ibu kota dari Moon Hotel di Ice Moon City. Kemuliaan ini telah dimenangkan gelombang CDN. Gelombang kompetisi diadakan di ibu kota Kekaisaran Langmu 3 bulan kemudian. Kami akan memilih beberapa master dari King Feng Zai kami untuk menemani Anda. Petik 2. Nian Bing memiliki pemahaman yang mendalam tentang Chef God Contest. Caji pernah memberitahunya aturan tentang Chef God Contest secara detail. Pada awalnya, ketika Caji mengajarinya cara memasak, dia berkata cukup, sebagai koki top, jika dia belum mengambilnya. Juara kompetisi Chef God tidak akan pernah bisa melangkah di atas tahta Raja Koki. Chef God Contest akan mengumpulkan semua koki selebritas top di daratan. Ini adalah tempat terbaik untuk mengalami. Melalui diskusi dengan koki selebritas lainnya, kontes ini memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan memasak. Sihir adalah apa yang harus dikuasai Nian Bing untuk membalaskan dendam dan melindungi dirinya sendiri, dan memasak dapat dikatakan sebagai hobinya sejak hari ia meninggalkan Tao Hualin. Ia bersumpah bahwa ia harus mewarisi warisan Caji dan menjadi koki top di daratan Yangon. Akhirnya, kontes Chef God akan segera dimulai, dan Nian Bing penuh dengan harapan. Seperti yang dikatakan Sueji, aturan kompetisi Chef God sangat ketat, tetapi pada saat yang sama sangat adil. Orang yang memenangkan kejuaraan final harus menunjukkan kemampuan yang kuat dalam semua aspek memasak. Kompetisi Chef God dibagi menjadi 5 permainan, yaitu hidangan dingin, hidangan panas, sup pasta, dan keterampilan memasak khusus. Setiap koki yang berpartisipasi harus melalui 5 kompetisi ini, lulus semua penilaian, dan kemudian memasuki final. Bab 133 CDN. Kuota kompetisi Dewa Koki. Salah satu fitur terbesar dari kompetisi Chef God adalah bahwa semua koki bersaing di bidang yang sama. Namun,
Hanya 10 orang yang masuk final, 5 dari 10 orang adalah juara dari 5 pertandingan. Dan 5 tempat lainnya memiliki poin keseluruhan tertinggi kecuali 5 poin kejuaraan dari 5 pertandingan. Dipilih. 10 final kemudian akan menyelesaikan final. Di final, 10 finalis juga harus menyiapkan hidangan dingin, hidangan panas, sup, pasta dan keterampilan memasak khusus. Setelah evaluasi yang komprehensif, urutan ditentukan oleh skor. Ada kondisi yang keras. Jika orang yang akhirnya memenangkan kejuaraan tidak memenangkan salah satu dari 5 kompetisi, maka meskipun dia adalah pemenang, dia tidak dapat dianggap sebagai koki. Judul. Lagi pula, bagaimana seseorang bisa disebut koki tanpa keterampilan yang tak tertandingi? Tentu saja, jumlah final belum tentu 10, jika orang yang sama memenangkan 2 pertandingan tunggal, jumlah final secara alami akan berkurang 1, dan seterusnya. Namun, sejak kontes Chef God, tidak ada yang bisa memenangkan 5 kejuaraan tunggal pada saat yang sama, jika itu masalahnya, tidak perlu untuk mengadakan final. Aturan pertama dari kompetisi Chef God adalah bahwa jika ada seorang jenius memasak yang bisa memenangkan 5 gelar sekaligus, maka final akan dibatalkan, dan ia juga akan dinamai Dewa Koki Suci. Di puncak Ghost Chef Chaji, ia hanya memenangkan 3 gelar permainan tunggal. Ia telah bekerja keras untuk gelar Sein Chef God, tetapi setelah terus memenangkan 5 kejuaraan dunia, ia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, tidak mungkin mencapai puncak dalam setiap aspek memasak. Anda harus menyerah dan berubah menjadi hakim. Nian Bing mewarisi keinginan Chaji. Selain balas dendam, mendapatkan gelar Holy Chef adalah pengejaran terbesarnya. Tentu saja, dia bahkan lebih tidak yakin dengan apa yang bahkan tidak dia yakini. Meskipun studi tentang 7 seri makanan selama periode ini telah membuatnya banyak kemajuan memasak, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa memenangkan semua 5 kejuaraan tunggal. Satu-satunya yang bisa menggunakan nada yin dan yang dan tangan tai chi adalah hambatan terbesar dalam perjalanannya ke depan. Perbedaan terbesar antara kompetisi Chef God dan Hualong Culinary Challenge adalah bahwa meskipun kompetisi Chef God terlibat dalam kompetisi, koki dapat membawa 2 atau 3 asisten untuk membantu koki memasak. Karena waktu dari setiap permainan sangat singkat, asisten dapat memainkan peran penting dalam permainan yang koki tidak pandai. Tentu saja, asistennya juga terbatas, mereka hanya bisa memainkan peran pembantu, memasak yang sebenarnya juga harus dilakukan oleh koki. Mengingat segala sesuatu tentang kontes Dewa Dapur, hati Nian Bing tidak bisa membantu tetapi memanas. Ada 2 saudara lelaki dan perempuan Ming Yuan dan Ming Hui di King Fengzai, jika mereka bekerja bersama sebagai asisten, mereka memiliki peluang besar untuk memenangkan kejuaraan. Paman Sue, jika aku bermain untuk King Fengzai, maka tujuanku hanya satu. Sueji menyesap teh yang baru saja dia kirimkan dan tersenyum, saya percaya Anda memiliki kekuatan itu. Saya tidak berpikir Anda perlu mempertanyakan itu. Saya pikir Long Zi juga ingin melihat Anda sangat banyak, jadi Anda pergi dulu lihat ke sana, aku akan mengaturnya untukmu. Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata kepada Galamandis, saudaraku, maka kamu akan tinggal di sini dulu. Aku akan pergi ke Wizard Union dulu. Galamandis melirik Sueji dan mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sueji Dao, Nian Bing, Anda memberitahu Long Zi, datang ke King Fengzai bersama malam ini, saya akan memberimu perayaan angin. Galamandis hanya bisa bertanya, apakah Nona Suejing akan datang? Sueji mengerutkan kening, berkata, tentu saja, dia adalah pewarisku untuk King Fengzai, bagaimana mungkin kamu tidak berada di sini? Kamu memanggil Long Huo, aku sungguh-sungguh memperingatkan kamu untuk tidak datang dan mengganggu putriku lagi. Lihatlah Nian Bing, demi Anda, saya bisa membiarkan Anda tetap, tetapi jika Anda menyelinap ke kamar kerja putri saya seperti sebelumnya, jangan salahkan saya karena tidak ramah kepada Anda. Petik 2. Nian Bing menatap Galamandis yang memalukan dan menyelinap ke kamar kerjanya. Tidak heran Sueji memiliki sikap buruk terhadapnya. Paman Sue, aku berjanji padamu untuk saudaramu, dia tidak akan pernah melakukan itu lagi, benar, Broterlong. 3 kata terakhir, Nian Bing dengan sengaja meningkatkan nadanya. Galamandis mengangguk cepat-cepat dan berkata, ya, saya pasti tidak akan melakukannya. Dulu saya salah.
Dalam mengejar Sue Jing, ia selalu bangga dan mengakui kesalahannya. Sue Jing duduk kosong di tempat tidurnya. Pada saat ini, suasana hatinya secara bertahap menjadi tenang. Setelah kemarahan di hatinya menghilang, dia digantikan oleh sedikit kehilangan. 3 orang dalam benaknya menggemakan 3 perasaan yang berbeda. Dia juga bertanya pada dirinya sendiri, apakah kamu benar-benar suka membaca es? Pria itu dapat mengatakan bahwa dia membayar banyak perhatian pada dirinya sendiri. Ketika dia berada di kota Binglan, dia jelas mencari alasan untuk mengambil dirinya sendiri, tetapi mengapa dia tidak bisa melupakannya? Bagaimana dia baik? Apa yang kamu suka dari dia? Terlihat tampan, sihir yang kuat atau masakan yang luar biasa. Mungkin itu saja, tetapi saya tidak menghabiskan banyak waktu dengannya. Mengapa saya marah ketika saya melihatnya sekarang? Apakah itu reaksi psikologis yang disebabkan oleh cinta atau kebencian? Hati Sue Jing begitu kacau sehingga dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang Nian Bing. Setelah membaca Bing Bing, 2 pria muncul dalam hidupnya, satu adalah Galamandi yang diuntit, dan yang lainnya adalah temperamen yang tampan dan mulia dari 5 pangeran Yan Yun. Untuk Yan Yun, Sue Jing agak disukai, bukan karena statusnya, tetapi lebih karena penampilannya yang sangat baik dan kemampuan yang cakap. Bagi Karamandis, ada lebih banyak kemarahan. Pada hari-hari itu, dia akan muncul di hadapannya setiap hari seperti seekor lalat. Saya tidak tahu betapa menjengkelkannya. Namun, dia tiba-tiba pergi 2 bulan yang lalu tanpa peringatan. Saya tidak tahu mengapa. Saya sedikit tersesat di hati saya. Saya tidak bisa melihat putranya. Sosok merah yang keji sering muncul sendiri. Dalam pikiran saya, jika hari ini bukan kemunculan Nian Bing, apakah Anda akan sedikit bahagia? Namun, pria yang keji itu tampaknya telah mengubah sikapnya terhadap dirinya sendiri, dan dia tidak lagi tunduk seperti sebelumnya. Siapa dia? Keterampilan bela dirinya tampaknya sangat kuat, dan bahkan ayahnya tidak bisa mengetahui kekuatannya. Dia benar-benar hanya menyerang sekali, yaitu Presiden Persekutuan Samurai, tetapi itu terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana ini mungkin? Munculnya ketiga pria itu pada saat yang sama membuat hati Sue Jing semakin terganggu. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menghela nafas secara diam-diam. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Atau bahkan mana dari ketiga pria itu yang lebih penting di hatinya. Tapi dia dapat yakin bahwa hal yang paling mengerikan adalah bahwa Nian Bing, dia bahkan menolak perasaannya, dan masih menggunakan metode itu untuk membuat dirinya marah, tidak peduli bagaimana. Dia tidak bisa lagi menyukainya, dia memiliki sesuatu yang luar biasa, tidak apakah ini ajaib? Ketika memikirkan es, Sue Jing tidak bisa membantu menggigit giginya yang perak. Jinger, sudahkah kamu beristirahat? Suara Sue yang sangat kental datang dari luar. Sue Jing terkejut, dan dengan cepat tenang, berkata, ayah, saya belum beristirahat. Masuklah. Sue Ji mendorong pintu dan memandangi putrinya dengan ekspresi kuyu, berkata dengan sedih, diam, apakah kamu masih tidak bahagia? Hei, Nian Bing sangat baik, tetapi karena dia tidak memiliki hatimu, mengapa dia harus meminta itu? Sue Ji mendengus dan berkata, aku tidak akan merasa kasihan padanya, orang itu sama sekali tidak layak. Ayah, apakah Anda benar-benar berencana untuk membiarkan Nian Bing berpartisipasi atas nama kami di King Feng Zai? Nian Bing tidak akan pernah berada di sini bersama kami di masa depan. Tetap di sini. Paling-paling kita hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan ketenaran. Petik 2. Sue menghela nafas dan berkata, jika ada pilihan, tentu saja aku tidak akan membiarkannya berpartisipasi atas nama kami. Nian Bing seperti elang yang membubung di langit, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kamu juga harus menontonnya. Dia keluar. Dia kembali kali ini, jelas berbeda dari masa lalu. Bukan saja temperamennya lebih stabil dari sebelumnya, tetapi dia juga sangat meningkatkan kekuatannya. Petik 2. Sue Jing mengangguk dengan penuh pertimbangan, lebih dari 100 telapak tangannya benar-benar dapat menghancurkan batu besar, tetapi Nian Bing, sebagai seorang penyihir, keras dan tidak menderita kerusakan apapun. Ini benar-benar aneh. Sue Ji berkata, saya berbicara dengan Paman Muming, saya bertanya kepadanya, apakah dia yakin akan memenangkan peringkat atas nama King Feng Zai. Coba tebak apa kata Paman Muming.
Paman Muming berkata, dia hanya tanpa kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kontes Dewa Dapur, bahkan Ming Hui, yang sudah biru, hanya bisa mendapatkan sisi. Hanya keterampilan kuliner seperti Ning Bing yang bisa mendapatkan tempat yang baik dalam kompetisi. Petik 2. Sue Jing berkata dengan heran apakah Paman Ming sedikit terlalu sok. Dengan keterampilan memasaknya, bagaimana dia bisa mendapatkan tempat kecil? Setidaknya keterampilan Paman Ming dalam mie jarang dilampaui. Bagaimana mungkin dia katakan itu? Petik 2. Sue Ji menghela nafas dan berkata, aku telah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat. Faktanya, pernyataan Paman Muming benar. Tidak ada yang tahu kekuatannya lebih baik dari dirinya sendiri. Kita King Fengzai memang baik di kota es dan salju. Ada dua saudara laki-laki dan perempuan dari Ming Yuan dan Ming Hui yang duduk di kota kita bisa menjadi karir di bidang ini, tetapi melihat seluruh benua industri kuliner bisa muncul berurutan. Itu jelas bukan yang bisa kita bayangkan. Belum lagi Anda, bahkan saya sedang duduk di langit. Anda juga telah melihat masakan Bing, bagaimana menurut Anda dia lebih baik dari Ming Yuan? Petik 2. Meskipun Sue Jing membenci Nian Bing, dia tidak pergi ke keterampilan kuliner Nian Bing. Lagi pula, ingatannya pada saat itu terlalu jelas. Keterampilan memasak Ning Bing benar-benar kuat, terutama ketika dia memasak dengan sihir. Sue Jidao, ketika memasak seseorang mencapai tingkat tertentu, sangat sulit untuk berpikir tentang promosi. Sama seperti Paman Muming, tidak peduli bagaimana dia berlatih, dia tidak pernah bisa mencapai tingkat membaca es. Membaca es adalah sihir. Bergabung dengan dapur memang ajaib, tetapi keterampilan dasarnya juga solid, tidak lagi pedang ukiran hantu magisnya, belum lagi koki seni bela diri, bahkan aku. Aku tidak pernah bisa menggunakannya. Orang biasa bisa menanganinya. Pelatihan kecepatan sangat cepat dan sangat tepat. Berapa banyak kerja keras yang harus dilakukan. Karena saya telah memutuskan kali ini, itu tidak akan berubah, saya harus membiarkan Nian Bing berpartisipasi dalam kompetisi koki dewa atas nama kami King Fengzai. Anda perlu waktu ingat. Jangan memengaruhi perhatian Anda pada situasi keseluruhan karena beberapa musuh pribadi Anda. Nama keluarga Ning Bing sangat baik. Menjadi teman dengannya memiliki manfaat besar untuk pengembangan King Fengzai di masa depan. Itu tidak putih. Jinger, meskipun kecerdasanmu tidak sebagus Rower, itu tidak jauh lebih buruk. Namun, kekuranganmu adalah bahwa kamu terlalu mudah marah. Jika kamu kadang-kadang bisa tenang, mungkin ubah banyak hal. Meskipun permukaan Nian Bing lembut, saya dapat dengan mudah merasakan kesombongan di tulangnya. Dia seperti sepotong baja. Jika Anda juga sepotong baja, tidak akan ada hasil yang baik jika Anda menyentuhnya dengan keras. Bahkan jika Anda tidak dapat berkembang menjadi hubungan pasangan, tidak bisakah Anda menjadi teman? Memiliki teman seperti dia jelas merupakan hal yang baik untuk Anda. Saya telah berjanji untuk membiarkan dia dan bocah lelaki bernama Long Huo tinggal sementara bersama kami. Anda sendiri kita perlu memahami keseimbangannya. Petik 2. Ketika Sue Ji mengatakan bahwa Nian Bing dan Long Huo akan tinggal di King Fengzai, Sue Jing terkejut, ayah, bagaimana Anda bisa membiarkan Long Huo tinggal di sini? Apakah kita tidak terganggu olehnya? Sue sangat tersenyum pahit, kali ini berbeda. Dia datang ke sini sebagai teman Nian Bing. Demi Nian Bing, aku tidak bisa mengejarnya. Naga api telah berjanji untuk tidak pernah datang mengganggu kamu karena dia membencinya, abaikan saja, dia adalah saudara lelaki Nian Bing gelombang CDN gelombang aku tidak ingin menyusahkan Nian Bing. Hei, bocah lelaki di Long Huo terlihat sangat gagah, tapi itu terlalu kotor. Awalnya, saya menyelinap ke kamar kerja Anda. Bahkan jika orang seperti ini kuat, saya dengan tegas menentang pergaulan Anda dengannya. Petik 2. Sue Jingheng berkata dengan suara nyaring, seandainya aku bisa membunuhnya dan masih bergaul dengannya. Namun, aku bisa melihat bahwa perasaannya terhadap Nian Bing tampaknya sangat mirip. Sue Ji berkata, karena orang-orang adalah tamu, kita tidak boleh terlalu ceroboh. Oke, mari kita istirahat dulu. Ingat apa yang saya katakan tadi, dan jangan malu dengan es. Sue Jing mengangguk pelan dan berkata, mungkin aku sudah marah setelah memukulnya sekarang. Aku tidak membencinya lagi. Bahkan untuk King Fengzai, aku akan mengendalikan emosiku.
Nian Bing berjalan di jalan dengan mudah, dan segala sesuatu yang terjadi di King Fengzai tidak mempengaruhi suasana hatinya. Dia menghadapi Sui Jing lagi dan menderita lebih dari 100 telapak tangan. Sebaliknya, dia merasa jauh lebih ringan di hatinya, perasaan bersalah yang sebenarnya. Itu juga menurun sesuai. Yang membuatnya lebih bahagia adalah dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Chef God Contest. Dia selalu merasa senang tentang King Fengzai, dan tidak buruk untuk berpartisipasi atas nama King Fengzai. Bahkan jika dia tidak mendapatkan kualifikasi untuk King Fengzai kali ini, dia akan memikirkan cara lain. Jauh dari sana, dia telah melihat bangunan menara yang dikenalnya, perasaan hangat naik dengan mantap, semangat lembut terus berkelebat di benaknya, mengingat periode waktu di perpustakaan. Dia sendiri setiap hari dia terus-menerus belajar ilmu sihir, sementara Linger menjaga dirinya sendiri secara diam-diam. Tetapi dia masih membuatnya sedih bagaimana bisa gadis seperti Linger mengecewakannya. Memikirkan air mata Long Ling, Nian Bing tidak bisa menahan rasa kolik. Mempercepat, Nian Bing segera datang ke pintu penyihir-penyihir. Kedua penyihir yang bertanggung jawab di pintu tampak jauh lebih spiritual daripada sebelumnya, dan jubah pesulap junior yang rapi dikenakan di tubuh, terlepas dari semangat dan temperamen. Banyak dua penyihir ini belum pernah melihat Nian Bing sebelumnya, tampaknya tidak lama setelah mereka bergabung dengan serikat penyihir. Halo, apakah kamu penyihir yang datang untuk bergabung dengan serikat pekerja? Seorang pesulap wali bertanya dengan aktif. Nian Bing menggelengkan kepalanya, lampu menyala di tangannya, dan mengeluarkan tanda yang melambangkan identitasnya sebagai penatua. Segera setelah mereka melihat tanda itu, kedua pesulap junior dengan segera memberi hormat dan dengan hormat berkata, "Saya telah melihat para penatua, tolong, para penatua." Kemudian, dia membiarkan jalannya pergi. Nian Bing baru saja akan masuk, dan suara yang familiar terdengar, "Yah, siapa kamu?" Sosok ramping berjalan keluar dari persatuan itu adalah Guru Jiu yang belum pernah melihatnya. Nian Bing mengangkat topi di kepalanya dengan tangannya dan tersenyum, "Kakak si Jiu, tidakkah kamu kenal aku?" Kedua penyihir junior tidak bisa tidak melihat penampilan muda dan tampan Nian Bing, dan tampaknya tidak berharap yang tua menjadi begitu muda. Ketika si Jiu melihat Nian Bing, dia juga sedikit terpana. "Nian Bing, kamu kembali." Penampilannya agak rumit, tapi cahaya di matanya baik. "Ayo, mari kita pergi bersama." Si Jiu melangkah maju dan menepuk bahu Nian Bing dan membimbingnya ke dalam. Melihat tidak lagi, temperamen si Jiu tampaknya telah berubah, bukan hanya karena peningkatan kekuatan magis, tetapi juga kesadaran spiritual yang dibawa oleh Nian Bing melalui Tianyan jelas dapat merasakan napas si Jiu. Dulu jauh lebih tenang. Sambil berjalan, si Jiuxiang berkata, "Es yang bagus, terima kasih." Nian Bing tersenyum dan berkata, "Saya adalah anggota serikat pekerja, dan saya harus menambah kehormatan bagi serikat pekerja." Si Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak mengacu pada ini. Aku untuk Linger. Pada awalnya, setelah kamu pergi aku menemukan Linger salah." Senyumnya sebelumnya hilang, mengawasi hari demi hari. "Sakit, saya benar-benar tidak nyaman. Saya berbicara dengannya sekali saja dan mengetahui bahwa Anda bocah yang mengambil hatinya dan membaca es, tahukah Anda? Pada saat itu saya ingin mencabik-cabik Anda. Itu membuat saya mengerti banyak hal. Anda tidak perlu bertanya padanya apa yang dia katakan kepada saya. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa sekarang saya telah menganggap Linger sebagai saudara perempuan yang paling berharga. Meskipun saya tidak ajaib seperti Anda, jika Anda berani menggertak di masa depan." Aku tidak setuju. "Memang, kamu lebih cocok untuknya daripada aku, dan aku tidak pantas mendapatkannya." Saat dia berkata, dia berhenti dan tersenyum pada Nian Bing. Nian Bing memandang si Jiu dengan bodohnya. Lagi pula perubahannya terlalu besar untuk bisa diterima untuk sementara waktu, saudara si Jiu, aku. "Oke, jangan bilang apa-apa, kamu hanya perlu memperlakukan Linger dengan baik, itu sudah cukup. Ayo masuk, guru sangat peduli tentang kamu. Kali ini kamu membuat kontribusi yang sangat besar untuk serikat, sehingga kita akhirnya mendapatkan Ice Moon Empire persetujuan. Hari ini, ada tamu terhormat, tepat ketika Anda kembali, senang melihat Anda, dan melihat Linger nanti." Petik 2.
Nian Bing mengangguk, dan dengan hormat, dia harus melihat Long Zi ketika dia kembali. Setelah mendengarkan kata-kata si Jiu, Nian Bing merasa jauh lebih ringan di hatinya. Meskipun dia tidak takut pada si Jiu, dia mampu mengubah musuhnya. Apakah ini lebih baik? Selain itu, tidak ada kontradiksi nyata antara dia dan si Jiu. Keduanya dengan cepat berjalan ke gedung utama Serikat Pekerja. Si Jiu datang ke lobi di lantai 2 dengan Ning Bing bersemangat, "Guru, lihat siapa yang kembali." Nian Bing naik ke atas setelah divisi 9. Ada 2 orang yang duduk di sofa di aula, dan ada 1 orang yang berdiri di belakangnya. Dia tahu 2 orang yang duduk. 1, tentu saja, adalah Presiden Persatuan Penyihir Kekaisaran Ice Moon, Instruktur Long Zi, dan yang lainnya adalah Yan Yun, 5 pangeran Kekaisaran Bulan Es yang baru saja dilihatnya belum lama ini. Di belakang Yan Yun adalah seorang lelaki tua berjubah biru. Begitu Nian Bing naik ke atas, ia merasakan kilatan cahaya di mata lelaki tua itu. Melalui perasaan Tianyan, ia langsung merasakan luar biasa lelaki tua ini. "Tuan, benar-benar Tuan." Long Zi tersenyum dan berkata kepada Yan Yun. Ketika dia tiba-tiba melihat Nian Bing, dia tertegun sejenak. Kemudian, alih-alih membaca kegembiraan membayangkan Bing, dia sedikit lebih malu dan Long Zi berdiri. Mengatakan, "Nian Bing, kamu akhirnya kembali." Nian Bing melirik Yan Yun dan membungkuk pada Long Zi untuk memberi hormat, "Guru." Long Zi terbatuk dan berkata, "Ayo, biarkan aku memperkenalkanmu ini." "Tidak perlu diperkenalkan, saya telah bertemu dengan Nian Bing Xiong." Yan Yun mengambil inisiatif untuk berdiri, dan dia dengan jelas memahami identitas Nian Bing. "Sungguh, saya berpikir bahwa Nian Bing Xiong adalah demi kerajaan bulan es saya." Penyihir jenius. Kejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Di King Fengzai, dia jelas melihat bahwa Nian Bing mengambil lebih dari 100 telapak tangan Sui Jing dengan tubuhnya. Bukankah dia menggunakan sihir untuk bertahan melawan serangan itu? "Nian Bing Dao, Yang Mulia 5. Yan Yun mengangkat alisnya, "Oh, ternyata saudara Nian Bing sudah tahu identitasku." Faktanya, identitas itu diberikan oleh ayah dan kaisar, dan kita sedang membicarakannya. Dia sekarang berkelahi dengan 2 pangeran lainnya. Bakat tentu saja yang paling diinginkan. Ketika saya mengetahui bahwa Nian Bing ternyata adalah orang yang memenangkan kejuaraan kontes penyihir baru di 5 kerajaan, nada suaranya langsung sangat sopan. Long Zi sedikit mengerutkan kening dan memandang Nian Bing Rod, "Ternyata kamu sudah saling kenal. Itu akan lebih baik. Nian Bing, kamu baru saja kembali dan bekerja keras sepanjang waktu. Aku akan pergi ke kamu nanti. Si Jiu, kamu berpikir mari kita beristirahat di es." Petik 2. Meskipun Nian Bing aneh di hatinya, dia tidak banyak bicara. Dia juga hanya ingin melihat Linger, dan dia tidak ingin menunda di sini. Lagi pula, ketika dia ingin datang, apa yang dibicarakan Long Zi dan Yan Yun terkait dengan politik dan sejenisnya hal-hal yang tidak dia minati. Pada saat ini, kata-kata Yan Yun memicu gelombang mengerikan di hati Nian Bing. "Presiden Regen, sekarang urusan kita telah selesai, maka saya akan pergi dulu. Tepat, saya ingin." Nian Bing pesulap bertanya tentang situasi selama pertandingan. "Pernikahan saya dengan Nona Linger akan memberitahu Anda begitu saya kembali untuk berdiskusi dengan ayah saya." Petik 2. Apakah kamu akan menikahi Linger?" seru si Jiu. Long Zi berkata dengan suara yang dalam, "Si Jiu, jangan tidak masuk akal." Sambil berteriak pada si Jiu, dia memperhatikan bahwa wajah Nian Bing langsung dingin. Yan Yun tersenyum dan berkata, "Ya, Miss Wenling lembut dan menyenangkan. Saya senang bisa terhubung dengan Miss Linger." Nian Bing menatap Yan Yun secara langsung dan tersenyum dengan acuh tak acuh, berkata, "Ini benar-benar memalukan. Yang Mulia, 5 pangeran, Linger adalah tunanganku. Bagaimana dia bisa menjalin hubungan denganmu?" Yan Yun tertegun dan tidak bisa mengalihkan pandangannya ke Long Zi. Long Zi dengan marah rusak dan berkata, "Nian Bing, jangan bicara omong kosong, kapan Linger menjadi tunanganmu? Kamu turun dulu. Yang Mulia, ini hanya satu kesalahpahaman, jangan khawatir." Petik 2. Yan Yun memandang Long Zi, lalu Nian Bing, sedikit mengernyit, dan berkata, "Saya tidak peduli jika masalah ini disalahpahami.
Saya masih harus meminta Presiden Long untuk menyelesaikannya sesegera mungkin, jika tidak pihak ayah saya tidak dapat menjelaskan dengan baik. Nah, Anda akan mengurus pekerjaan rumah Anda sendiri. Dan Yan Yun akan mengucapkan selamat tinggal. Lalu, dia melewati Nian Bing dan berjalan keluar. Sama seperti Yan Yun yang akan lewat dengan Nian Bing, mutasi tiba-tiba naik, dan lampu warna-warni memuntahkan Nian Bing tanpa peringatan. Tubuh Yan Yun sepertinya membeku, dan dia langsung mandek. Bagaimana dia bisa membandingkan bidang bawaan yang dapat dilawan oleh Tuan? 7 sinar menyala pada saat yang sama, dan pisau ajaib dengan 7 napas berbeda ditempatkan pada titik kunci Yan Yun pada saat yang sama. Tidak ada gerakan sedikit pun, dan niat membunuh yang kuat yang dibawa oleh pisau 7 tangan mengejutkan hatinya, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Orang tua berbaju biru melihat Yan Yun tiba-tiba ditahan, dan terkejut. Dia bergegas menuju Nian Bing dalam langkah yang salah. Mata Nian Bing melintas dengan kekuatan yang luar biasa, dan pisau ajaib 7 tangan bersinar terang, dan napas bergelombang keluar. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, pria tua berbaju biru itu tiba-tiba berhenti ketika dia berada 1 kaki darinya, dan dia tidak berani melangkah lebih jauh. Alam Tianyan membaca es dengan sangat cerdik, hanya menutupi dirinya dan 5 pangeran Yan Yun. Suara dingin itu memuntahkan kata demi kata, aku tidak peduli siapa dirimu, atau siapa dirimu, ingat kata-kataku. Jika Anda berani melawan ide Linger lagi, maka tubuh Anda akan menjadi berkeping-keping ketika Anda bertemu di waktu berikutnya. Juga, kembali dan memberitahu Anda Lao Su, saya tidak tertarik pada apa yang harus dilakukan di pengadilan kekaisaran. Jika Anda ingin menangkap saya, lalu aku akan memberimu saran. Tolong minta Dewi Es dan Salju untuk berkorban. Cahaya menghilang pada saat yang sama, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yan Yun jatuh ke depan beberapa langkah, matanya penuh dengan kengerian. Pada saat sekarang, dia jelas merasa kematian begitu dekat dengan dirinya. Pria tua dengan warna biru meraung, tubuhnya bergegas ke arah Nian Bing dengan kilat, dan cahaya perak meledak, yang merupakan roh bela diri tingkat Wusheng. Sebelum beralih, bahkan jika Nian Bing mendapatkan pisau ajaib 7 tangan, sulit untuk bersaing dengan Wusheng dalam jarak yang begitu dekat. Namun, ia bukan lagi nyanyian es. Keberhasilan bertahap sihir homologi es dan api, ditambah dengan pembukaan Tianyan, telah mengirimnya ke hutan penyihir top di daratan. Jarak 1 kaki tiba-tiba menjadi begitu jauh di depan pria tua dengan warna biru, dikelilingi oleh 7 warna kemuliaan, dan 7 bayangan muncul di depannya. Setiap sosok begitu nyata, namun begitu tidak nyata, dan 7 sosok hantu. Melewati satu sama lain, pria tua dengan warna biru itu hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan dendam di tubuhnya bahkan tidak bisa berkumpul. Lampu 7 warna menghilang lagi, dan Nian Bing melangkah maju ke orang tua dengan warna biru berdiri dengan acuh tak acuh, berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa repot-repot membunuh seseorang ketika Anda sudah begitu tua? Saya tidak ingin membunuh, jadi Anda beruntung. Kekuatan sihir semacam ini menyegel meridian Anda, dan itu akan terangkat secara alami setelah 1 bulan. Ikuti tuanmu. Petik 2. Sebelum Nian Bing tidak pergi ke kota Dutian, ia pernah bertarung dengan para tetua Phoenix yang menggabungkan sihir dan tingkat seni bela diri. Sekarang, ia yang memiliki bidang mata langit, ia tidak takut pada prajurit, sihir penyihir. Jika itu bisa diselesaikan, sangat sulit bagi para pejuang di tingkat yang sama untuk menang. Keajaiban bidang mata langit, ditambah dengan pisau ajaib sihir 7 tangan, bagaimana bisa seorang suci bela diri menjadi lawan yang membaca es? Meskipun kemenangannya terkait dengan serangan tiba-tiba, itu juga membuktikan kekuatannya yang kuat. Meskipun dendam suci kuat di bidang mata langit, Nian Bing dapat dengan jelas memahami nama keluarga dendam lawan, di bawah pengaruh dendam lemah. Dan kemudian menutupnya dengan kekuatan sihir sepenuhnya, Anda dapat segera mencapai hasil terbaik. Jika Anda ingin bersaing dengan Nian Bing, Anda tidak harus ditanggung oleh bidangnya. Jika tidak, tidak akan ada kesempatan. Orang tua berbaju biru dan Yan Yun pergi. Mata Yan Yun aneh ketika dia pergi, tetapi Nian Bing dengan mudah menangkap napas beracun yang dipancarkan darinya berdasarkan kesadaran spiritual mata Tianyan, tetapi ini sudah untuknya. Tidak masalah lagi, untuk melindungi Linger, dia tidak peduli dengan siapa dia adalah musuh.
Dia telah bertahan selama bertahun-tahun dan akhirnya memiliki kekuatan untuk didasarkan pada daratan. Nian Bing, apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu tahu betapa pentingnya kesempatan ini bagi serikat pekerja? Long Zi marah. Nian Bing menoleh untuk melihat Long Zi. Matanya agak dingin dan mengangguk. Aku benar-benar mengerti betapa pentingnya hal ini bagi serikat pekerja. Untuk serikat pekerja, aku hanya bidak catur yang bisa aku gunakan, mungkin bahkan saya tidak berharap bahwa saya bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi. Dengan tempat pertama saya segera meningkatkan status serikat di Kekaisaran Ice Moon. Peluang ini benar-benar untuk Anda yang selalu berkomitmen untuk mengembangkan serikat pekerja. Ini sangat jarang. Namun, bagaimanapun juga, saya hanya bidak catur, bahkan jika sihir saya cukup kuat untuk membawa reputasi yang lebih besar kepada serikat pekerja, saya hanyalah murid Anda, seorang pesulap. Dibandingkan dengan 5 pangeran yang memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta, apa yang harus saya andalkan? Jika ia dapat memanjat cabang tingginya, begitu ia menjadi penguasa Kekaisaran Bulan Es, manfaat bagi serikat penyihir sangat besar. Di bawah pengaruh hubungan, Magicians Union kemungkinan akan menyalip status Menara Ice God. Bagaimanapun, Menara Ice God tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Kekaisaran Bulan Es. Ini adalah proses pemanfaatan bersama. Selama pintu ini, jika aturan pernikahan berhasil, maka Anda bisa menjadi gubernur masa depan. Dan serikat penyihir benar-benar bisa berakar di Kekaisaran Bulan Es. Bahkan mungkin menjadi uni penyihir paling kuat di daratan. Benarkah, Guru? Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.